Soleh. Kalau ada 5 orang yang sesungguhnya orang-orang baik dan Anda masuk yang ke-6, pasti Anda akan dimasukkan jadi orang baik. Tetapi kalau ada 5 orang preman bergabung dan Anda kemudian masuk menjadi yang ke-6, bisa dipastikan gak Anda orang soleh atau preman gitu kira. Ya pastilah Anda orang yang bagian dari yang Anda kumpulkan itu. Makanya dia mengikuti isyarat itu, mengikuti arahan itu, dan kemudian berjalanlah dia menuju ke kampung yang dia ingin berusaha untuk menjadi baik dengan berjalan dalam lingkungan yang baik, dengan lumuran dosa yang dia bawa, dan dia betul-betul keluar itu dari kampungnya untuk menuju Tuhan, menuju Allah. Belum sampai saudaraku, belum berada di lingkungan yang dimaksud, bahkan bisa jadi belum ada kebaikan ya kecuali perjalanan dan langkah kaki yang dia ikhtiarkan berusaha menuju jalan Allah. Itulah fisabilillah. Itu jangan Anda anggap mati saat Allah Ta'ala mencabut nyawanya. Dan ini kisah nyata yang Rasulullah ceritakan, betul hamba Allah ini ternyata diwafatkan dalam perjalanan. Sebuah peristiwa yang akan mengundang debatable ini, kira-kira orang ini di mana posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ada 2 malaikat yang sempat berselisih paham dan pendapat. Satu malaikat rahmah atas kasih sayang Allah, rahmah Allah yang luar biasa, ingin menjemput dia untuk mengantarkan dalam surganya. Yang satu adalah malaikat azab, karena sesungguhnya catatan yang dia baca atas kehidupan orang ini, yang dia sangat buruk dan sangat jahat atas apa yang pernah dia perbuat di buminya, di muka buminya Allah ini. Ini makanya kata Syekh Imam Albani, dia sampaikan tetap berjalan, tetap istiqomah di jalan Allah. Walaupun kita paham jalan kita ini seperti kura-kura itu. Kura-kura itu artinya yang enggak cepet-cepet itu. Yang harus baik itu kadang-kadang ya letoy, lemah, tetapi yakinilah agar suatu saat Allah menjemput ajal itu kamu dalam jalannya aja. Itu yang jauh lebih penting. Maka inilah sesuatu yang menjadi nasihat dan wasiat bersama, dan betul orang ini akhirnya kemudian mendapatkan solusi dari malaikat pengadil yang kemudian ngasih isyarat kepada 2 malaikat ini untuk menyelesaikan problematika yang didapat ini, termasuk ahli surga atau orang yang akan mendapat azab besar dari sisinya karena kejahatan dan dosa-dosa yang sudah dijalani dan dilakukan. Dan ternyata dalam beberapa riwayat memang dikisahkan kemudian diukur itu jarak antara yang buruk dari proses perjalanannya sampai jarak yang baik. Tapi sejatinya di beberapa riwayat ada dua cara Allah yang ingin menunjukkan rahmatnya itu. Yang pertama, tiba-tiba muncul angin yang agak kuat sehingga kemudian orang ini terdorong, mayit itu terdorong dalam satu setapak lebih dekat kepada kebaikan. Di riwayat lain disampaikan buminya Allah itu tiba-tiba mengkerut untuk yang menuju kepada kebaikan ini, sehingga menjadikan orang ini lebih dekat kepada kebaikan. Jadi alam ini senang, alam ini suka ketika kita ingin berbuat baik. Maka pastikan betul tentang apa yang ada kita hari ini dan apa yang nanti akan kita kerjakan masa depan. Artinya apa Ustadz? Memang masa lalu yang penuh kesalahan, masa lalu yang penuh problem atas diri kita dengan dosa-dosa ini, itu masa lalu. Konsep memperbaiki masa lalu itu nggak pernah bisa, waktu itu sudah berjalan. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita ingin menatap masa depan, dan inilah yang dibangun dalam
Islam dengan memberikan konsep harapan, membangun keimanan tentang surganya, tentang balasan-balasan yang indah atas kehidupan seseorang. Nah, ini akan meringankan jalan, akan memudahkan cara agar kita ini menjadi orang-orang baik. Makanya yang paling penting memang hari ini, esok hari kita tidak pernah tahu, tetapi terus berharaplah tentang hari esok yang pasti jauh lebih baik dari masa kemarin atau bahkan hari ini, dengan sebuah proses perjuangan, langkah-langkah yang berat, mendaki. Orang kalau jalan mendaki itu kan ya lebih relatif berat, itu beban yang dia akan tempuh karena dia melawan gravitasi bumi. Tetapi famulaki, yakin betul bahwa akan ada saatnya perjumpaan tentang itu. Itulah keyakinan yang terus harus kita tanamkan atas diri kita dalam kehidupan ini, berpikir positif, berpikir optimis untuk bisa hidup ini jauh lebih baik. Walaupun mungkin kalau bicara tentang kehidupan kita sekarang, hidup kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi ya yakin, percaya, dengan keyakinan dan percaya inilah membangun konsep semangat dan memunculkan harapan yang menjadikan banyak orang tidak bahagia dalam kehidupannya itu karena gagal membangun mindset cara berpikir atas kehidupan. Hidupnya lebih dibebani oleh masa lalu, penyesalan yang tak putus, yang sudah terjadi ya terjadilah. Karena dalam Islam Allah Ta'ala sudah memanggil dan menyeru dengan kalimat yang tegas dan jelas. Di Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang dipanggilkan orang-orang yang jiwanya tenang, nafsul al-nafsul mutmainnah. Ini nafsu yang sudah stabil betul. Mutmainnah itu jiwa yang sudah mapan, sudah selesai dunianya. Orang kalau mengatakan seperti dunia itu kan cara berpikir yang sementara sebenarnya. Kita ini kadang-kadang terbebani oleh sesuatu yang sementara, tetapi tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang abadi. Yang lebih kita pikirkan ini ya materi kita. Kita lupa bahwa ada alam imateri yang jauh lebih lama, jauh lebih panjang, dan itu yang akan kita jalani. Makna dunia itu kan kalau dalam bahasa Arab kan dimaknai dengan sesuatu yang sebentar dan sementara. Makanya firman Allah, wal akhiratu khairu laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Ini ayat Allah ya. Dan yang akhirat itu harusnya lebih kau prioritaskan sesungguhnya, karena itu lebih besar nilainya. Dan wal akhiratu khairu wa abqa, itu cara berpandang tentang akhirat itu adalah cara pandang terbaik. Dan wa abqa itu sifatnya bukan dunia, itu abqa. Namanya dunia itu kan abqa, itu abadi, itu jauh lebih lama. Artinya kan sesuatu yang lama. Jadi proses menimbang ini penting untuk bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pelajaran-pelajaran atas hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala hidupkan di antara kita mudah-mudahan bisa menjadi ibrah terbaik. Kalau Rasulullah tadi menceritakan tentang kasus yang akhirnya Allah menangkan itu memang kisah ini betul-betul bisa memotivasi siapapun atas apapun masa lalu seseorang dalam kegelapan yang sangat kelam. Yakinilah bahwa kamu masih bisa menyalakan lilin, dan itu jauh lebih solutif, menjadi solusi daripada Anda pisu-pisui kegelapannya. Anda pisu-pisui PLN yang sekarang 40% sudah bukan milik bangsa negeri ini. Walaupun ya target pemerintah kita ingin sumber daya
terkait dengan energi itu bisa swasembada betul, ada kekuatan. Tapi ternyata saya itu ada punya rekanan yang kontak sama saya ini, kadang-kadang cerita tentang nasional, tentang Indonesia ini malah dadeke loro mikir wong desa kaya awake dhewe ini nek dicerita-ceritake kene dadi malah jadi tidak bahagia. Tetapi ini mengurangi beban sampah yang ada pada diri saya kepengen cerita kepada jamaah dan beban sampah ya terbagi. Pak Ustadz, itu betul di lingkungan direksi itu ada saya kok dadak cerita neh aku ini ngopo ya. Gitu. Itu kan urusan PL. Saya kan punya inisiatif. Kita ini sumber daya energi, saya cocok itu programnya Pak Prabowo waktu pidato jadi presiden itu kan cukup berapi-api dan bersemangat tanpa teks yang luar biasa itu semangatnya. Dan memang ya visi pemimpinnya ya karena sudah pengalaman bikin proposal visi misi jadi pemimpin ya, gagal 3 kali, berhasil yang ke-4. Tapi itu pelajaran hikmah atas umat Islam. Begini gagal nyoboneh itu. Jadi berulang-ulang kalau nyoba pasti suatu saat berhasil. Dan beliau ingin menunjukkan kepada bangsa kita, mungkin era putus asa nyoba berkali-kali ya akhirnya berhasil. Nah itu saya ketika itu kita kalau bisa energinya itu caranya memanfaatkan energi matahari, energi surya kita ini kan alamnya katulistiwa dan kemudian ya panasnya ya bisa memungkinkan untuk bisa mengisi energi-energi di masyarakat, utamanya pikiran saya waktu itu di kampus di pesantren dan lain sebagainya itu dengan energi memang mungkin modalnya besar tetapi awalnya besar, tetapi itu kan pengiritan. Karena ketika kita kadang-kadang melihat konsep bayaran listrik itu kok semakin lama semakin tidak nyaman gitu, tidak nyaman untuk dihitung, tapi ya kita tidak pernah bisa menolak kan gitu, karena sesuatu yang pasti kita butuhkan atas sinar dan cahaya ini. Dapat cerita, ya Ustadz, ini bahkan 40% sahamnya ini ya sudah bukan negeri kita yang menguasai, itu para direksi itu kalau setiap Sabtu itu rapatnya ya di negeri mereka, jadi mereka udah disediakan tiket dan seterusnya, karena memang domain beberapa bank yang kebetulan support lembaga BUMN ini, Pak BRI, Bank Mandiri itu sudah milik negeri itu. Saya nggak usah nyebutkan negeri itu, nanti tidak sara, nanti jadi persoalan. Tapi betul, kita ini sudah tidak merdeka atas diri kita sendiri, jadi banyak sumber kekuatan ekonomi kita ini yang sudah bukan milik kita. Jadi memang besar-besaran itu sudah mulai beralih. Tapi ya sesuatu yang tidak boleh kita sesali, kita ya harus terus menghadapi untuk kemudian ya bisa lepas itu bagaimanapun caranya. Karena kisah para masyayikh itu kalau saya dengar cerita kenapa jenengan kok mau hijrah ke negeri Indonesia, dia sampaikan lihat Indonesia itu dari gambarnya saya ke tempat-tempat yang indah itu kan, memang Indonesia itu kan luar biasa itu, tanahnya, buminya, daratannya, dan luar biasa Allah Ta'ala anugerahkan atas manusia di negeri Indonesia ini. Kalau tahapan masuk surga, miniatur surga yang Allah ingin hadirkan di bumi itu Indonesia ini katanya. Jadi karena opo wae ono, dan itu betul. Kamu bisa panen ikan ukeh tanpa makani. Utamanya yang di daerah Ternate Teluk itu macam-macam. Tapi ya sekarang masalah jadi di Indonesia ini luar biasa. Ini memang saya kebetulan punya kawan juga yang memang ada usaha besar terkait dengan perikanan ini. Dia punya beberapa kapal yang dia tangani dalam rangka untuk mencari ikan itu. Jadi betul dulu kalau ada menteri yang punya komentar walaupun diguyu orang bahwa orang luar itu ya sampai golek ikan sampai ke Indonesia itu kemana? Karena memang ikan-ikan itu aktivitas utama yang paling padat itu, jalur antara utara dan selatan itu melalui Indonesia itu ya berkumpulnya di sekitar kita ini. Jadi itu memang betul kalau mereka ngejar ikan mereka itu sampai ke Indonesia. Hanya memang kitanya yang terus ya hanya ngawasi aja, kita yang nggak bisa ngambil saja, nggak punya kemampuan dan kekuatan itu untuk mengoptimalkan. Makanya kalau itu bisa dioptimalkan betul, dan ya mimpinya itu kalau melihat sumber daya alamnya, kenapa kok ada orang-orang penting juga yang di dekat Pak Prabowo itu punya cerita
Ustadz itu kalau betul itu bisa dioptimalkan semua atas semua aset yang ada di negeri kita ini. Kelapa sawit itu salah satu proses produk yang luar biasa di negeri kita. Itu proses pajak yang tertunda yang tak terbayar itu hampir 300 T ada. Itu makanya konon presiden kita ini untung tentara nih, nggak ngerti kok tentaranya ompong apa betul-betul menerkam gitu. Karena kan yang kita tunggu, karena kata beliau itu orang mau makan siang tok Ustadz, sing kita ini bisa berpesta, jadi wasi makan siang gratis, ning iso makan pagi tekan makan. Oh terbayang jenengan dengan kekayaan Indonesia itu hitungan beliau orang mau makan siang tok itu. Nah iso iki konsep komitmen pengusaha sing wong timah kemarin kan sampai sekian korupsinya sampai 300 T itu untuk anggaran makan ya sudah berlebihan Ustaz. Makanya ya biar iki arep mangan tenan ya arep pesta tenan ya ben iso mangan ndok karo ayam itu bisa berlimpah atau ikan berlimpah. Nek duit itu masalahnya duit ini saiki durung ning tangane pemerintah itu. Makanya diharapkan pemerintah ini bisa ngambil konsep komitmen itu dengan pengusaha-pengusaha wong sing wis panen raya di negeri kita ini yang kayanya semakin kaya malah bingung di toko ngendi sampai ada satu rumah itu nilainya mesak triliun itu. Anda bisa terbayang dengan uang cash sebesar itu dan ada emas sampai 15 kilogram. Memang uang di bank ini konsepnya sudah kosong, tetapi nilai cash ini yang ternyata berseliweran di mana-mana. Orang kan takut sekarang. Dewen kan di transfer itu kan bisa terlacak semua sekarang PPAT kan. Orang mau dilacak hasil korupsi atau tidak, malah dilacak pajaknya ya. Salah satu korbannya kan petani sapi Boyolali. Kan kasusnya kan karena ya urusan awal doya pajak yang berat itu. Kemudian di satu sisi ternyata industri mereka tidak pernah bisa tertampung. Ini kan tantangan besar. Sedangkan jenengan subuh minum susu kan ya lumayan jadi. Artinya kan setiap pagi orang mau kayak daging tok ning nganggo ngombe susu, dan susunya susu asli loh, susu sapi loh kan jangan gitu. Tapi kan konsep itu kan tidak terjadi di negeri ini. Nah ini yang masalah siapa? Kita ngombe susu angel kono malah do mandi susu kan. Nah inilah konsepnya bisa ada nilai-nilai yang bisa terbangun seperti itu. Makanya inilah semangat kebersamaan yang mudah-mudahan bisa kita uraikan agar negeri kita dari yang kurang baik atau tidak baik ini menjadi baik-baik saja. Tapi ya hidup itu tetap terus berlanjut, kehidupan ya akan terus kita jalani apapun yang akan terjadi. Tapi ya pesan-pesan hamba-hamba Allah ini saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih juga 2 pekan yang lalu mertua saya tanggal 1 itu tepatnya di hari Jumat itu Pak Kiai Haji Muhammad Amir SH oleh Allah Ta'ala wafat, dan saya saksikan langsung alhamdulillah takmir masjid itu ya, datang ke sana beberapa jamaah yang hadir juga mensolatkan, karena memang salah satu pesan yang utama untuk anak-anaknya yang meninggal itu saya nyolake gitu. Makanya dia bersikap kok ojo langsung diangkat di makbaroh hampir noneng pondok, karena neng pondok itu ono 2000 santri. Dia pikir itu ya 2000, tetapi ya berkah oleh Allah betul itu. Kemarin memang oleh Allah ya tidak hanya orang yang datang maupun tidak datang. Saya ngisi di Masjid Agung juga, Kamir Masjid Agung juga cerita. Kami 2 pekan sebelum Bapak beliau wafat itu kami silaturahmi juga ke rumah beliau. Ya bagian dari silaturahmi takmir Masjid Agung Solo. Beliau juga amanat terakhir yang terus langsung saya sampaikan itu di share grup takmir itu, kalau saya wafat itu nanti disolatkan ya di Masjid Agung, rakyat tangko sholat goib dan sebagainya seterusnya. Itu konsep-konsepnya. Dan udah kami sudah laksanakan Ustaz dan seterusnya. Kenapa? Ini bagian dari sebuah kisah dan cerita yang mudah-mudahan bisa menguatkan kita. Ini memang doanya kan tawil umurona fi ta'atillah, kalau bisa kasih umur itu yang panjang dan dalam ketaatan kepada Allah. Ini kan nggak sederhana orang dalam panjang yang taat. Ternyata ya saya bersaksi atas nama Allah,
Ini keluarga juga semua menyaksikan, dan terutama ya dari ibu yang hari ini yang masih ada dan sering bercerita tentang apa yang dia amalkan beliau. Kadang-kadang memang orang itu ketika ada, ketika hadir tidak merasakan itu nikmat, tapi kalau ketika tidak ada itu ya terasa sangat kehilangan. Istri saya hari ini sudah punya cucu ya, saya minta maaf umurnya setengah abad lebih, punya ditinggal ayah itu usia sudah 90 tahun itu nek ukurannya kan biasa-biasa saja, karena tetapi yang terjadi ya beliau sampaikan, aku saiki yatim loh jomblo seneni ya. Saya ngangsuli aku ki bayi yatim, mau aku umur 5 tahun wis ditinggal bapak. Itu kadang-kadang gitu. Orang kehilangan. Kenapa? Ya orang kadang bisa merasakan itu ketika tidak. Tapi yang unik, yang luar biasa memang beliau ini ya hanya ingin melakukan, ingin berbuat. Walaupun kemudian dia mau menceritakan, tetapi amal-amal yang istiqomah itu dijaga betul keistiqomahnya. Salah satunya adalah puasa Senin Kemis. Itu yang hari ini setiap Senin Kemis, istri saya yang awalnya memang berat puasa itu jadi lebih mudah ketika bapaknya sudah tidak ada kadang-kadang. Ini satu contoh aja. Beliau ini 3 hari sebelum masuk rumah sakit, hari Senin mau operasi pun itu masih puasa hari Senin. Kemudian juga ketika kena serangan stroke di malam Jumatnya, itu Kamisnya itu masih puasa di hari Kamis. Itu ketika masih minum obat atau ketika mau operasi ke rumah sakit, kontrol dan lain sebagainya, ketika ibu membujuk wis to ora rasa poso, itu jawabannya ya simpel. Aku ki ndang mati nek amalan kira tak laksanake yo, kapan lagi saya punya kesempatan waktu yang tidak pernah paham. Karena memang dia sering ketika sudah usia 60-an, kalau Rasulullah kan sudah ngasih warning bahwa umur umatku itu kan sitin wa antara sab'in, jadi antara swida tekan 70. Jadi swida 70 ini ya umurnya umat. Dan hari ini saya jadi mengerti betul kenapa Rasulullah Allah Ta'ala wafatkan di usia 63 tahun. Di saat usia 59-58 itu Rasulullah mengalami sebuah peristiwa besar dari fisiknya, itu namanya perang Tabuk. Itu perang yang menguras energi betul. Dan beliau di usia yang sudah sekian hampir 7 tahun itu masih terlihat sangat kuat. Jadi kalau saya bayangkan, ini ada yang usia 60, 63. Kita kan kuat-kuat itu. Ini mati kan ya lebih nyaman ketimbang usianya wis 100 tahun atau 120. Tetapi memang konsep pilihan kehidupan itu seperti itu. Pilihan itu memang unik untuk kemudian dikaji dan dipelajari. Almarhum itu meninggalkan 14 anak, 65 cucu. Cucu itu ponan-ponan saya tidak semuanya kenal namanya, apalagi beliau itu. Ya anak sopo itu hanya tahu nomor piro dan lain sebagainya, kadang-kadang itu. Dan diantara cucu ya sudah pada menikah, ada 3-4, dan sudah punya buyut juga, punya cicit, jumlahnya hampir 9,5, sebentar lagi mau ada yang lahir. Nah, nilai-nilai yang oleh Allah Ta'ala ingin hadirkan, dan itu menjadi cermin. Yang kedua, yang juga luar biasa, kenapa dia bersikukuh waktu itu memilih untuk operasi katarak. Kenapa dengan mata beliau saat itu, dokter yang saya datangi semua awalnya itu nggak ada yang mau menerima, mau melakukan operasi itu, karena ya resikonya tinggi dan beliau tidak dalam posisi sesungguhnya fit, karena ada gula yang tinggi pada tubuh beliau ini. Karena memang walaupun poso nih, nek buka nek ranjalo tengklang ya ora gelem gitu. Jadi pemangane ya agak sulit, tetapi ya nikmat dia itu urusan itu ojo dihalangi, puasa ya puasa. Itu karena memang beliau ini kesenangannya dalam baca Quran. Dan saya jadi saksi itu. Setiap 7 hari sekali dia pasti khatam. Dan itu tidak berhenti. Jadi kalau sebelum fajar subuh itu suaranya keras membahana saumah. Anaknya ono sing tangi terus yo sholat, ono sing lanjutke turu macam-macam. Tetapi ini yang dia lakukan terus-menerus. Yang membuat kadang sama dokter itu kok yo dalam usia sudah 90 terus kena itu ya karena bisa jadi kecapean mata itu. Makanya dia menginginkan untuk bisa ngaji lagi, karena untuk bisa melihat Quran itu menjadi kerinduan utama. Maka ketika operasi katarak itu sudah hari Rebu itu sudah di dokter dibuka, itu bahagia betul, dia bisa melihat sambil terucap dalam kalimat di bawah sadarnya, alhamdulillah iso maca Quran neh itu. Terbayang
hari ini oleh Allah Ta'ala kita ini dapat 2 bulan mata, kadang-kadang tidak dalam posisi kita ikhtiarkan dalam kebaikan. Itu kemarin ngisi pengajian wanita Islam, ada seorang ibu yang duduk di sebelah kiri saya. Dia rutin sering duduk di sebelah kiri saya. Saya tanya, kenapa Bu? Dia katakan, saya tuh punya 2 mata. Mata yang kanan ini jelas memandang Ustadz Iqbal tuh ketok, tapi mata sebelah kiri itu sudah rabun, sudah nggak bisa banyak melihat ya, kecuali ya ada sosok yang saya tahu ya hitam wajahnya, tak jelas dan sebagainya. Apabila mata kanan saya buka, saya tanya, jenengan butuh duit, butuh harta, butuh sami, kulo niku nggih kerjane rekoso, kadang-kadang ya nunggu kamar mandi bersihkan dan sebagainya hanya dapat upah sekian-sekian. Kalau tawar mata sebelah kiri jenengan sing pun boten jelas nek jenengan sadi kalau tumbas pinten kinten-kinten. Itu bisa mahal loh Bu. Ternyata dia betul-betul ketika melihat apa yang Allah anugerahkan atas kehidupannya, itu betul-betul bisa berucap wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Itu kalimat la tuhsuha itu terucap dalam kalimat lo mboten sade karena wis ora ngerti ki regane kaya ngopo. Walaupun dalam kondisi yang seperti ini dia tidak pernah ingin melepaskan. Walaupun mata kiri tidak ada, dia masih bisa melihat dengan jelas. Mata kanan pun, mata kiri ini tidak pernah dia ingin jual kan, dengan harga seberapa pun. Artinya dia merasakan betul nikmat besar yang Allah Ta'ala berikan atas dirinya, dan itu yang dirasakan almarhum. Makanya beliau ini istiqomah betul. Sesuatu yang sangat dia jaga itu adalah ketika dia sholat jamaah itu ada di masjidnya. Karena ketika saya tanya, kenapa jenengan kok sampai ngeriwang itu, kalau di grup keluarga itu ketika yang biasa kan ada kita bagi, ini putunya Sopo putrane yang tinggal di dekat situ ngantarnya mbah kakku nanti ke masjid, karena beliau ini kan ya juga butuh dituntun, tidak cukup dengan apa itu, tapi dia memaksa tekan itu ada kursi itu di Masjid Fauziah yang sangat dekat dengan rumah kita itu memaksa. Kalau enggak dia mesti berangkat sendiri, kadang-kadang bisa jatuh atau apa kan jadi masalah, jadi problem. Dan dibantu juga oleh ustadz-ustadz yang ada di sekeliling pesantren. Itu pernah bilang sama saya, di antara waliullah, cara bagaimana Allah Ta'ala ingin mengangkat rasa cinta kita kepada Allah itu, dia ingat tulisan Sufyan Asy'ari. Dia tunjukkan kitabnya kepada kami sambil dia uraikan. Itu ada seorang waliullah namanya Sufyan Asy'ari, itu keunggulan yang beliau miliki itu bukan berapa banyak zikir yang dia lakukan, berapa banyak amal kegiatan yang dia kerjakan, tetapi ternyata adalah respon yang sangat kuat dia tentang panggilan Allah. Dan panggilan Allah yang paling kuat yang hari ini kita orang sehat masih punya telinga dengar itu adalah kan adzan. Adzan itu kalau duwe handphone tiba-tiba berdering ono tulisannya Gusti Allah, kira-kira ndang diangkat apa ya diabekke ditinggal? Mau langsung diangkat atau ditinggal? Atau di reject, ditolak? Kusik tau mungkin manggilnya. Apa gitu kira-kira? Kita pasti ingin langsung kita angkat. Dan bahwa semuanya panggilan Allah yang 5 waktu itu kan kita bang mau kuta, itu kan jadwalnya wis jelas. Ini tadi Pak Joko sudah nyebut ke engkau suruh jam 5 lebih 5, artinya Ustaz tiba jam 5.05 ini perampung ono gitu, karena sudah ada panggilan sholat yang lain. Ya Pak ya kira-kira? Ya Pak ya? Maka Sufyan Asy'ari itu yang dilakukan sebelum saya itu dipanggil, saya sudah menyediakan diri untuk bersiap untuk menerima panggilan itu. Artinya sudah bergegas dia. Jadi mungkin rung dipanggil dia sudah siap. Jadi begitu dipanggil itu lebih nyaman. Awak ini dipanggil nanti entek panggilan berikutnya lagi. Wah, lagi kelingan kadang-kadang. Nah, itu nilai-nilai seperti itu. Makanya respon apa kecintaan kita itu tergantung respon bagaimana kita mendengar panggilannya. Dan itu yang beliau terus ingatkan, karena bahwa 90 tahun itu bukan usia yang muda. Kalau bonus beliau ngitung itu wis nek 70 ya wis 20 tahun, nek umure Kanjeng Nabi ya wis 28 tahun, 33. Makanya pesan yang sangat utama, dan itu jadi viral beberapa saat beliau ingin sampaikan di tengah keluarga itu, bahkan ada rekaman loh Bapak itu mau dimakamkan di mana itu kan kemarin ya sempat ada pergunjingan, ada diskusi yang relatif sangat serius di antara kita, karena beberapa saat beliau kan minta pokoknya saya dikubur itu di kuburan yang cetok koncoku kabeh iki wong salat.
Jadi orang mung pilihannya Islam. Kalau ada perkuburan Islam yang rasalat, itu nanti ceritanya kayak apa? Karena awalu yuhasabu bihi indallah. Di antara awal yang nanti dihisab di sisi Allah yang pertama itu apa kira-kira? Sholatnya. Kamu bisa merasakan nggak kira-kira? Kalau kemudian berdekatan, ya ini kita itu masuk alam gaib ya. Tapi keyakinan itu beliau sangat banget. Makanya ada di Kalioso itu ada satu pemakaman yang ditulis ini makam khusus orang-orang yang sholat itu. Miliknya Pak Parno Kilat itu pokok santri dulu yang sudah wafat. Itu beliau sudah, saya nanti dikuburkan di sana, itu ada adik ipar saya yang dimakamkan di sana, cerita. Makanya begitu beliau meninggal, itu kita sudah ada yang nelpon dari sana, Ustadz kita sudah sediakan pemakaman itu. Sebelum subuh dari pihak pondok juga pesan ini Bapak ya sudah minta agar pondok juga bisa bikin pemakaman sendiri yang itu ya khusus keluarga pondok, karena jelas-jelas ya keluarga pondok itu dunia wong sholat itu isi utamanya kan gitu. Karena kan kegiatan pondok itu gaji mahal, orang masuk pondok itu karena sholatnya kan dijogo tenan gitu. Ngoboke anak neng pondok atau sholat kan renek ceritane, kecuali mah ya ini atau ketok sholat itu sholatnya neng Mekah terus itu kan ya nggak ada ceritanya. Tapi betul pondok itu kan yang utama kan 5 waktunya pasti terjamin. Persiapan dia sholat mesti nggak sembarangan nganggo sholat kaosnya partai apa gambar apa, nah itu mesti langsung diseneni karo mudabirnya atau pengurusnya dan sebagainya. Jadi sholat itu pasti yang paling awal dijaga. Nah lingkungannya ternyata Allah juga ada juga pemakaman yang kebetulan ya itu Ustadz ada pemakaman ya Ustadz Ridho itu kebetulan istrinya dulu dimakamkan di sana, dia usulkan itu khusus jamaah pengajian. Artinya kalau jamaah pengajian yo kudune yo wis sholat, konsep jaminan sholat memang Allah alam, tapi mengikhtiarkannya jadi seperti itu. Nah, inilah bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya keutamaan sholat itu menjadi titik poin juga yang kemudian ingin betul-betul diajarkan kepada semuanya. Makanya agar kita memperhatikan agar kekuatan kita untuk rapat itu ya kuat, dan itu dipahami dengan baik. Artinya bahwa itulah ketika orang ingin menerjemahkan, kalau dalam Quran kan istilah kematian itu kan ada beberapa istilah yang dibuat dalam kitab suci Al-Quran. Yang paling dasar, paling umum, paling jamak yang kita kenalkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu istilah yang disebut dengan al-maut. Al-maut itu apa Ustaz? Mati. Mata yamutu mautan. La yahya wala ya. Ada posisi orang itu orang mati, orang urip, wis sengkik. Tapi ya nyata. Al-maut itu makanya ada malaikat maut. Maut itu apa tuh Ustaz? Maut itu saat ketika nyawa itu mau diambil oleh malaikat yang juga sering dijuluki malaikat maut. Kenapa disebut malaikat maut? Karena tugas dia menarik nafas ini dari jasad seseorang. Jadi pengambilan kematian yang peristiwa kejadiannya disebut sakaratul. Apa maknanya sakarat? Hari ini kan musimnya sukaro ini kota Solo, di Jogja tolak miras itu menyebabkan sakarot itu mabuk. Jadi ketika mau mati itu antara sadar dan tidak, tapi kayak mabuk, itu prosesnya sakarot, dan itu berat atas orang-orang. Makanya beliau pesankan betul, kok aku harap mati apapun posisi keadaanku, karena beliau ini kan terakhir, saya minta maaf umroh kami yang menemani 2 kali terakhir dengan beliau itu sebenarnya punya keinginan betul kalau bisa meninggalnya di tanah suci. Saya ini wis 12 kali munggah haji, jadi haji beliau itu sampai 12 kali. Tapi waktu itu nggak pernah ada yang antri karena memang belum masa-masanya antri. Tapi kalau umroh betul-betul memang tak terhitung beliau. Nah yang menarik untuk umroh pertama itu memang dia persiapkan sampai 15 tahun dia punya tabungan. Dan kenapa berkahnya? Ya hanya tenanan, di sana dia doa serius. Makanya kalau hari ini kue antri 15 tahun rapopo, masih nunggu dengan doa terbaik. Dan doa terbaik yang saya panjatkan, yang saya rasakan dikabulkan oleh Allah itu bisa kembali wirawiri tanah suci, karena harapannya sebenarnya wafatnya di sana. Karena neng Mekah ya kuburannya mesti wong sholat kabeh, neng Medina ya seperti itu dan sebagainya.
Tapi ternyata oleh Allah sempat saya tanya kok jadak minta bola bali, dan yang menarik itu di doanya itu, makanya doa itu sebagaimana yang diminta, wih gratisan itu. Makanya ketika terakhir berangkat itu pun dia dapat hadiah dari satu koperasi di mana dia punya kegiatan saham di sana. Jadi betul-betul semua berangkat itu gak ada yang beliau biaya keluar itu kan, tapi betul-betul dibiayai orang, dapat hadiah dan lain sebagainya seterusnya. Nah itu nilai-nilainya seperti itu dengan semangat yang tinggi. Lah kenapa kok tidak gratisan? Konjenengan mbak minta iso bola bali yang bayar dewi kan yang malah tambah suki. Lah cara berpikir beliau sederhana. Aku ki pegawai negeri. Nah, pegawai negeri itu kan modelnya kan gajiannya awal bulan ya. Akhir bulan kan ya pikirannya rada rekoso ya. Nunggunya awal bulan. Itu karo pengusaha. Kalau pengusaha itu kan cara berpikirnya kan unlimited. Tidak dalam posisi ada batasan. Kalau pegawai hitungannya gitu lah. Kalau dia anak 14 itu di ASN itu sing ditunjangan ger loro. Lah sing rolas wis sing nunjang sapa nek ra. Nah itu kan nggak mungkin saya gunakan untuk naik haji atau umroh berkali kan, pasti membutuhkan biaya. Tapi yang sangat menarik bagi saya itu begitu beliau wafat itu hari Sabtu, hari Ahad, tamu itu nggak berhenti. Dan dari jauh-jauh, ada yang dari Riau, ada dari Surabaya, ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, bahkan ada yang dari Papua. Loh ini serius, kok bisa Ustaz? Dan beliau itu salah satunya ada yang protes sama saya juga. Ustaz jenengan salah itu, putra beliau itu tidak 14. Saya ini termasuk, loh saya kaget kok termasuk putranya pripun. Oh ternyata apa yang beliau tunjukkan ini di Pondok Al Mukmin ini jadi sejarah. Yayasan itu kan ada Yayasan Pendidikan Islam dan Asuhan Yatim. Nah, saya itu termasuk anak yatim yang ketika beliau tablik, ono anak yatim digowo, anak yatim digowo. Itu ono sing di pondok, ono sing di sekolah di luar atau kemudian bahkan dikuliahke di STEMUS. Itu mereka banyak cerita. Jadi saya ini memang bukan anak kandung nasabnya. Kalau saya kan juga anak mertuanya, anak apa mantunya, saya minta anak mantunya. Dan dia merasa saya ini anak ideologisnya, anak ideologis. Artinya ya cara berpikirnya ini yang akhirnya Allah Taala ditanamkan. Kalau hari ini Anda sudah rumongsone mentas ke anak itu nggak selesai karena masih banyak anak-anak tonggo, anak-anak yatim di sekeliling kita. Ya apa ya? Anak ponakane jenengan, anak adik kakak jenengan yang Anda juga harus ikut-ikut tuntaskan. Jangan selesai. Karena gak sederhana itu pesan beliau ketika puannya meninggal ditalkin kalimat la ilaha illallah. Dan itu betul. Alhamdulillah Allah malam Jumat itu Allah Ta'ala bisa ada dengan kesabaran jam 11:30 ada yang masih bisa nunggu dengan mengucapkan kalimat itu. Setelah apa ya? Setelah semua diposisikan dalam posisi keikhlasan dan keriduan. Banyak peristiwa itu saya alami. Dan itu ya dijalani oleh almarhum. 14 anak kan tidak semuanya dalam posisi ikhlas juga. Kepengen ada ikhtiar apa dan seterusnya. Tapi kalau ikhtiar sesuai dengan SOP kedokteran kan mengerikan. Kalau kemudian sudah mulai gagal bernafas, itu harus dilubang sininya, harus diperlakukan dengan kejutan listrik dan seterusnya. Dokter kebetulan orang beriman, ketika saya tanyakan ini kalau SOP-nya orang beriman gimana? Kalau saya usia 90 tahun itu sudah berat Ustaz. Apalagi sudah kena stroke itu proses rehabilitasi nanti andaikan beliau pulih pun itu mesake betul. Karena kemampuan otaknya sudah menurun, menggerakkan tubuh itu sudah berat. Organ tubuh yang lain bahkan menelan aja sudah susah itu beliau. Itu harus kami lepas. Makanya bapak-bapak kalau kepengen stroke ampun sepuh-sepuh nanti sulit untuk rehabilitasi. Mumpung kalau masih muda ya malah kepengen stroke bareng. Tapi itu gitu. Akhirnya semua ada proses keikhlasan ada sebagian udah bahkan menandatangani udah nggak diperlakukan SOP lagi. Itu begitu ikhlas itu loh. Dan itu kisah-kisah nyata itu. Makanya yang menjadikan jenazah berat, sakaratul maut berat itu ya goro-goro ada yang ketidakikhlasan itu yang membuat beban dan berat. Walaupun wali kuli ummah ajal, setiap manusia itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Batas waktu pelepasan itu sesungguhnya perlu dilakukan dengan baik. Termasuk ini kisah nyata ya, nggak ngerti bisa dijadikan literasi atau tidak, tetapi ada itu di film-filmnya ditunjukkan. Saya lihat waktu pemakaman beliau, pengangkatan beliau dari rumah duka menuju pondok,
Itu yang ngangkat itu 12-an lebih. Anak cucunya gede-gede, lanang-lanang kuat-kuat. Wih, semua bersaksi demi Allah. Waktu ngangkat dari rumah sampai ke pondok itu berat sekali. Berat sekali. Tapi begitu masuk pondok itu hanya 4 orang. Itu enak, ringan. Masuk SK juga gitu, masuk makbaroh ya. Sing nompo telu ki ora rumangsa kabeh, kowe berat enggak? Enggak, itu Bapak enggak berat. Lu kenapa kok pas keluar dari rumah sampai pondok itu? Nah, itu terus ditekok ke 14 anak. Kemarin yang ada masalah dengan hati batin tidak ikhlas, istri siapa? Oh, ternyata konangan ada 1 anak perempuan dengan alasan, tapi kan saya sudah masuk kamarnya tak kunci, Bapak ora ngerti. Orang ya enggak seperti itu. Makanya jenengan kalau ada peristiwa-peristiwa seperti itu, orang beriman itu harus dilepaskan betul, diikhlaskan betul. Itu memudahkan dan meringankan. Itu banyak kasus, banyak peristiwa itu. Itu kalau sudah menghadapi sakaratul maut itu yang pertama kali harus dipanggil satu persatu anaknya, diminta keikhlasan. Kalau sudah jawab dengan ikhlas, pastikan itu insya Allah dalam tempo 1 nggak sampai 5 menit akan memudahkan almarhum itu bisa menemuinya. Makanya kalimat yang puncak itu sebenarnya kalau orang beriman kan paham betul itu. Apa Ustadz? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fakuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat penting. Jadi ternyata dalam Islam itu tidak hanya mengenal istilah maut, tapi juga mengenal istilah ajal. Maut dan ajal itu hampir mirip. Kalau maut itu pencabutan nyawa dari jasad, kalau ajal itu batas waktu yang telah selesai. Sempurnanya kalau dia membawa dalam Islam itu dikenal istilah summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu namanya wafat. Wafat itu apa Ustadz? Wafat itu kesempurnaan. Jadi orang itu kadang-kadang sudah merasa sudah siap, aku dikubur ini, dikan kafanku bagaimana dan seterusnya. Itu memang konsepnya wafat. Dia sempurna. Sempurna apa? Amalan kebaikan dunianya. Insya Allah balasannya pun menjadi sempurna. Tapi puncak istilah yang digunakan di Quran ketika orang meninggal itu sesungguhnya istilahnya sangat indah. Apa Ustadz? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Bahasanya itu irji'i. Tahu irji'i? Irji'i artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Irji'i itu roji'un. Irji'i itu apa? Pulang. Orang kalau pulang kerja seneng nggak? Pulang umroh, pulang haji seneng nggak? Nah, pulang kehadiran Allah seneng nggak kira-kira? Loh, kenapa seneng Anda? Anda besok ya semuanya akan pulang. Ya apa ya kira-kira? Sudah siap pulang nggak kira-kira? Nah, itu masalahnya. Kamu nggak begitu siap untuk seneng kelihatannya. Kenapa? Karena Anda tidak dalam posisi wafah menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan pulang. Itu kalau kita sudah pulang dengan cara apa Ustadz? Yang penting rodiyatam mardiyah. Saya punya kawan anak kembar, satunya namanya Rodiyah, satunya Mardiyah. Artinya apa tuh Rodiyah Mardiyah? Mardiyah itu diridhoi Allah. Orang itu paling nyaman hidupnya itu adalah diridhoi Allah. Lah piye carane diridhoi Allah? Syaratnya siji, apa? Rodiyah. Rodiyah itu apa Ustaz? Rodiyah itu kue ridho ketentane Gusti Allah. Jadi keridhaan itu penting. Ridho tidak hanya kepada almarhum tetapi kepada semua pihak. Nah, itu yang harus kemudian kita jalan. Makanya fathuli fi ibadi wadkhuli. Anda bagian dari hambanya Allah dan Anda pasti dimasukkan dalam surga. Maka pastikan agar kita berada di jalannya dalam keridhaan yang Allah Ta'ala berikan. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan oleh Allah dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, kita senantiasa berada di jalan hidayahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Aku lupa astagfirullahaladzim. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian mohon maaf sebesarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sholat suruh.